dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau siap untuk memberikan taburan benih firman-Mu yang akan memberkati kami. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan telah mempersiapkan diri sebagai tanah hati yang subur, yang siap untuk ditaburi setiap benih firman-Mu. Mulai dari kami yang terkecil, yaitu anak Mesak yang saat ini berusia 7 hari, juga Ibu Lince Subuh yang tertua di antara kami yang telah berusia 82 tahun. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan tidak akan terlewatkan untuk setiap berkat firman yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dan kami percaya kami pulang membawa berkas-berkas yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dengan sukacita kami menyambut berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada kekuatan lain yang dapat mengintimidasi dalam caranya pemberitaan firman Allah. Kami usirkan, kami singkirkan, dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kekuatan ilahi memberikan pertolongan bagi kami. Kuasa dan kekuatan-Mu Tuhan menjadi bagian yang terus kami rasakan, yang Kau alirkan bagi kami damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan akan teralami dalam hidup kami. Berfirman-Lah ya Roh Kudus, dan sembunyikan hamba di belakang salib. Biarlah Tuhan bekerja sepenuhnya bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara, sebenarnya saya berpikir bahwa hari ini menurut pikiran saya yang akan melayani adalah Bapak Onesimus, ayah saya. Tetapi kemarin malam Bapak sampaikan jadi untuk saya yang melayani. Pada minggu yang lalu, saudara, pada saat perjamuan kudus, dan saya menerima roti, yaitu tubuh Tuhan. Di situ tertulis ayat firman Tuhan, asal jamah, jumpai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan saudara, ini dibebankan dengan jelas bahwa Roh Tuhan berbicara untuk saya sampaikan pada pagi hari ini, dan terlebih dahulu memberkati kehidupan kami sekeluarga. Dan kami percaya juga telah dipersiapkan Tuhan, dan Tuhan bukakan apa yang menjadi maksud dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sekalian. Di mana pagi hari ini jemaat Tuhan yang berbahagia, saya sampaikan selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan. Dan kita percaya sebagai anak-anak-Nya, kita terus dibawa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Saudara, nanti puji nama Tuhan, kita percaya walaupun masih dalam era pandemi ini, Tuhan masih beri kesempatan kita sekalian, terlebih khususnya untuk kaum ibu se-Sulawesi Utara yang akan mengadakan ibadah, di mana selama 2 tahun lebih tidak diadakan ibadah. Tetapi ibadah kaum ibu daerah ini, saudara, selain melibatkan kaum ibu, tetapi juga kaum bapak juga hadir, kaum remaja muda yang akan berpusat di Tondano di Benteng Moraya tanggal 21 hari Sabtu. Jadi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama hadir untuk merayakan dalam pengertian celebration, saudara. Kita merayakan Dia, merayakan Tuhan
dalam segenap kehidupan kita, sehingga setiap saudara, setiap sidang yang ada di Sulawesi Utara, GKMI, untuk bersama-sama berkumpul, ya saudara. Jadi kesempatan ini jangan kita sia-siakan tanggal 21 nanti untuk, dan kebetulan tuan rumahnya adalah dari GKMI Tondano, yaitu Bunga Bakung Petra. Puji nama Tuhan. Jadi ini sekaligus sebagai pengumuman nanti yang akan kita dengarkan nanti selesai ibadah. Puji nama Tuhan. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri, membaca di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat 43 sampai 46, dan Lukas 8 mulai dari ayat 43 sampai dengan 46, ya saudara. Saya akan baca ayat 43, saudara 44, saya 45, dan bersama kita baca ayat 46 dan diakhiri dengan kata amin. Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai dengan 46, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih yang Yesus memberkati kita sekalian dalam pembacaan ayat firman Tuhan. Ayat 47 dikatakan, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, saudara, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di ayat yang ke-47 itu dikatakan perempuan ini menjamah Yesus, ya saudara. Tetapi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa perempuan ini menjamah jubah Yesus, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, ya saudara. Jubah Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna ayat yang kita telah baca di dalam Lukas pasal 8 ini, saudara? Saudara, kalau kita lihat cerita ini, saudara, adalah suatu kisah nyata yang terjadi pada saat orang mulai berdesak-desakan, saudara, ketika Yesus di dalam pekerjaannya, saudara, yaitu dia bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas sebagai utusan Bapa. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, saudara. Tetapi yang menjadi perhatian kita pada pagi hari ini, dari ayat 43 dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun, saudara. Ini bukanlah waktu yang pendek, saudara. Ini bukanlah waktu yang singkat. 12 tahun dalam suatu penantian. Sedangkan orang menantikan 1/10 dari 12 tahun aja, 1,2 tahun, saudara. Yaitu
adalah suatu penantian yang panjang. Tetapi ini dikatakan 12 tahun perempuan ini menderita pendarahan. Bahkan di ayat yang lain dari kitab Markus, saudara, di situ dikatakan dia menderita 3 macam penyakit. Dari penderitaan yang dialami ini, seringkali orang-orang Kristen memiliki satu pengharapan. Ia sebagai anak Tuhan mengharapkan adanya kesembuhan. Bahkan seorang bapa, dia katakan, aku rela berpindah agama dengan tujuan supaya penyakitku ini sembuh, saudara. Bahkan yang penting agama apa saja yang bisa menyembuhkan aku. Sehingga pengiringan pengikutan kepada Yesus ini hanya sebatas kepada kesembuhan secara jasmani. Saudara, kalau saya berikan kesaksian di mana minggu yang lalu, saudara, di mana saya menantikan untuk menunggu hasil yang akan saya terima dari CT scan istri saya dan juga hasil laboratorium, di mana dokter spesialis saraf sudah mengatakan bahwa ada NPH, ya saudara, hidrosefalus, di mana kalau orang sudah dewasa itu ada cairan. Kan otak ini terdiri dari 3, ya saudara. Ada darah, ada cairan. Kalau cairan berlebihan, ya saudara, maka membuat seseorang itu tidak dapat berfungsi dengan sebaiknya otak itu, dan menjadikan cairan ini harus diadakan bedah operasi. Dan beberapa dokter spesialis saraf sudah mengatakan ini pasti tidak mungkin tidak. Dan karena kepastian manusia, tetapi di dalam Tuhan kepastian manusia berbeda dengan apa yang menjadi kepastian Tuhan. Sehingga ketika hasil yang saya terima menyatakan bahwa tidak ada cairan yang berlebihan di otak, ya saudara. Dan dokter ini saya tanyakan, oh dia katakan, ya kalau gitu sudah disingkirkan diagnosa prediksi apa yang dokter sampaikan itu disingkirkan, ya saudara. Jadi khusus untuk penyembuhan dari pemulihan dari sakit ini, ya saudara. Saya teringat akan anak saya yang sejak usia 8 bulan, saudara, dia banyak menderita penyakit. Jadi dokter spesialis anak, dokter Ratna di Surabaya, katakan bahwa ada infeksi pernapasan, ada infeksi saluran kencing, ya saudara. Dan dokter spesialis anak Dokter Eko katakan ini ada berbagai macam penyakit yang diderita anak saya, yaitu infeksi otak juga, saudara. Karena apa, saudara? Sering kejang anak saya, sehingga dilakukan berbagai upaya medis sejak usia 8 bulan, dan pada akhir ceritanya Tuhan membawa anak saya ke tempat ini, dan pada akhirnya sampai usia 20 tahun, ya saudara. Jadi dia menderita walaupun sempat Tuhan sembuhkan di sini ketika anak ini datang di Romohon. Memang obat itu saya bawa dari Surabaya dengan bekal sekitar 1 bulan lebih, saudara, karena saya berpikir di Tomohon ini akan sulit mencari obatnya, karena obatnya patennya semua. Tentu benar, saudara, saya cari di Tomohon tidak ada, di Manado tidak ada, yaitu 3 macam terapi obat yang diberikan, yaitu saya masih ingat Tegedro, Lamital, ya saudara, dan juga dari jenis obat yang lain. Tetapi semuanya itu
Tuhan izinkan untuk kami membuang obat itu ya saudara, sehingga dalam berbagai situasi yang ada sempat anak saya dengan melepas obat itu ya saudara, anak saya yang pertama itu sempat mengalami bentol-bentol waktu itu. Maka iman kami diuji, apa yang Tuhan katakan, anakmu sudah sembuh ya saudara. Tetapi bahkan melalui perjalanan waktu, ketika anak ini SMP kembali lagi kambuh ya saudara, SMP, SMA, bahkan lebih intens ya saudara kejangnya, bahkan sampai pernah mengalami, karena sering kejang itu saudara, sampai mengalami halusinasi dan lain sebagainya, seolah-olah kalau dalam pandangan luar ini terganggu jiwanya saudara. Tetapi dengan melalui hal seperti itu saudara, maka kami bagaimana, apakah kami tetap percaya ya saudara, dengan berbagai ujian pencobaan saudara, hal yang kami peroleh dan kami dapatkan sungguh-sungguh, kami dapat nyatakan Tuhan hidup, Tuhan baik. Bukan pada saat kami melihat anak saya sembuh, tidak saudara, tetapi benar-benar bahwa dia dalam segala perbuatannya yang dia tunjukkan bagi kita, dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita tetap dapat merasakan bahwa penyertaan Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita, termasuk juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga menyebabkan kesedihan itu seringkali muncul ya saudara. Ada jemaat yang sakit ya saudara, termasuk Pak Potu hingga sampai saat ini terbaring lemah di tempat tidur ya saudara. Ada jemaat juga yang lain, ketika saya mendengar keadaannya sakit ya saudara, termasuk istri saya juga. Di situ saya mendapatkan suatu pelajaran ya, bahwa asalku jamah jubahnya, di situ aku sembuh ya saudara. Kesembuhan di sini bukan berarti suatu kesembuhan secara fisik ya saudara. Seringkali orang dengan suatu tujuan tertentu menjadi orang Kristen, dia berpikiran bahwa dengan memohon mujizat, memohon kesembuhan dan banyak hal lainnya, bahkan mereka bertahun-tahun, hal yang mereka harapkan itu tidak pernah mereka dapatkan. Bahkan tidak ada jawaban sama sekali saudara. Sama seperti perempuan tua ini ya saudara, yang menderita pendarahan bahkan telah sekian lama, 12 tahun saudara, dan dikatakan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Demikian juga pada saat saya merenungkan, di dalam perenungan saya, di saat doa-doa dan pertolongan yang saya harapkan tidak kunjung tiba saudara, sehingga kita seringkali ya saudara, ada di dalam hati kecil kita bertanya-tanya tentang keberadaan Elohim, keberadaan Tuhan itu. Seakan-akan kuasa Elohim itu jauh dari hadapan kita. Seakan-akan Tuhan itu membisu saudara. Dia tidak menjawab segala seruan doa kita. Bahkan segala persoalan yang terjadi dikatakan suatu persoalan yang menaun saudara. Dan pada pagi hari ini kita kembali merenungkan tentang kejadian perempuan yang mengalami suatu kesembuhan dari pendarahannya. Dan kita mau belajar tentang iman seorang perempuan tua ini ya saudara, yang seringkali kita dengar, yaitu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apa yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 48 ini saudara. Jadi kita akan melihat iman seperti apa yang dimiliki oleh perempuan tua tersebut.
sehingga dapat kita pelajari. Kalau di dalam Matius pasal 9 ayat 21, saya minta Joses baca. Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu berkata di dalam hatinya, saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, ya saudara. Tapi di dalam Lukas ini dikatakan jumbai jubah itu, ya saudara. Jadi ketika seorang perempuan tua ini, saudara, dia berusaha menjamah jumbai jubah Yesus di antara kerumunan orang. Kalau kita ketahui, saudara, sebenarnya jumbai itu adalah ujung jubah, dan ujung jubah itu diikatkan dengan benang berwarna ungu kebiruan, saudara. Dan jubah ini dibuat pada keempat ujung, ya saudara. Coba kita baca apa yang tertulis di dalam kitab Taurat Tuhan di dalam Bilangan 15. Terus saya minta, Bapak minta tolong Bilangan 15 ayat 37 sampai 41, Jos. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, Ya. turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu diperbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Haleluya. Jadi jumbai jubah ini menggambarkan tentang perintah Tuhan, ya saudara, sesuai dengan hukum Taurat, ya saudara. Sehingga terdapat keempat sudut, ya saudara. Jumbai ini ketika dilihat oleh perempuan tua ini, saudara, dan di dalam hatinya ia berkata, asal ku jamah jumbai tersebut, maka pendaraan yang telah kenal itu tidak ada yang dapat menyembuhkan, dapat sembuh. Kalau kita teliti, saudara, kenapa wanita ini tidak langsung menemui Yesus, ya saudara? Ketika wanita ini di dalam suatu kondisi kelemahan, tentu harapan yang dia sungguh-sungguh idam-idamkan ketika dia mendengar bahwa Yesus ini sanggup dan dapat menyembuhkan begitu banyak orang. Ya saudara, jadi kalau saudara melihat kesembuhan ini bukan hanya sekedar kesembuhan secara jasmani, kesembuhan secara badani, sembuh dari penyakitnya yang selama 12 tahun yang disebut pendarahan itu tidak pernah berhenti. Dalam satu keadaan mungkin dia dalam keadaan yang lemah, saudara. Kalau saudara bisa bayangkan, sedangkan wanita sudah selesai melahirkan, masih tetap mengalami pendarahan, dan itu ada sesuatu yang lain, saudara. Dan itu dikatakan penyakit kanker, ya saudara. Itulah sebabnya kalau seorang wanita ini mengalami pendarahan terus-menerus, apakah dia tidak kekurangan darah, ya saudara? Jadi kalau benar-benar dikatakan sembuh ini bukan hanya sekedar pulih dari keadaannya yang disebut sembuh dari sakit secara badani ini, tetapi ketika kesembuhan itu adalah suatu kesembuhan yang dikatakan pulih, ya saudara, sehingga bisa sembuh dari pikirannya yang lama, sembuh dari segala hal yang terus menyertai dalam kehidupannya, sehingga dia tidak mau melihat apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan. Melihat itu, mengingat itu bukan hanya sekedar kalau dalam firman di dalam Taurat Tuhan,
ketika seorang melihat jubah ya saudara, mengingatkan akan setiap perkataan Tuhan, bukan hanya sekedar mengingat menghafal ya saudara dalam memori otak kita, tetapi benar-benar itu diterapkan dan menjadi suatu tindakan ya saudara untuk melakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wanita ini sembuh, benar-benar menunjukkan suatu keadaan yang dikatakan iman yang timbul ya saudara dari setiap pendengaran firman Tuhan, sehingga ketika dia menjamah jubah Yesus yang menjadi sembuh, maka dia sadar bahwa pribadi firman itu yang sanggup untuk menyembuhkan. Jelas sebabnya kalau kita lihat di dalam Lukas tadi, menjamah dia, sedangkan menjamah Yesus itu sudah memiliki suatu keterwakilan dari menjamah jubah Yesus ya saudara. Karena pribadi Yesus adalah firman. Di dalam Yohanes yang pertama, kita akan lihat pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, saya sadar saudara, saya disadarkan oleh Tuhan beberapa hari ini sebelum saya menerima hasil pada hari kemarin saudara. Sebelumnya saya khawatir saudara. Secara manusia saya berpikir, kalau sampai seandainya ada air di otak istri saya harus dioperasi, dilakukan bedah operasi, buka tempurung saudara. Sehingga saya disadarkan, siapakah kamu yang begitu sanggup untuk memikirkan di mana engkau yang dahulu tidak ada dan saat ini menjadi ada. Dan perasaan saya takut ditinggalkan itu begitu mendera dalam hidup saya saudara. Dan saya berpikir, kalau seandainya benar-benar itu yang dikhawatirkan oleh para dokter, tetapi ketika penyerahan hidup sepenuhnya di dalam tangan dan kehendak Tuhan, dalam satu malam kami berdoa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan membuat hati ini tidak lagi khawatir. Secara langsung kekhawatiran itu pergi menjauh dalam hidup kita ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru yang lebih bahaya bukan penyakit istri saya, tetapi yang lebih berbahaya adalah penyakit yang ada di dalam diri saya ya saudara. Sedikit-sedikit saya khawatir, sedikit-sedikit saya mengalami sesuatu, dan godaan itu begitu terus mendera di dalam hidup saya. Terlebih khususnya saya kan sebagai anggota Forum Pembaharuan Kebangsaan saudara, sejak dua periode kepemimpinan Rombongan 1 ini saudara, wali kota dan wakil wali kota, saya dipercaya oleh Tuhan ya saudara. Saya katakan dipercaya oleh Tuhan karena jabatan itu hanya sementara dan tidak selamanya saya harus menjabat, tetapi karena Tuhan masih percayakan dalam periode sebelum kepemimpinan ini, yaitu Bapak Sidi Jimmy Eman, saya diminta untuk
duduk sebagai sekretaris Forum Pembaharuan Kebangsaan. Ya saudara, dalam forum ini saya mengatakan ya, saya mau karena saya mau menjadi saksi, menjadi terang dan garam di mana saya berada, terlebih khususnya di ini karena organisasi Plat Merah saudara. Jadi dianggarkan, diangkat oleh wali kota dengan SK wali kota dengan dana APBD ya saudara, dengan keputusan dari Kemendagri nomor 6 tahun 2006, sehingga setiap kepala daerah yang ada itu diwajibkan untuk membentuk forum ini saudara, Forum Pembaharuan Kebangsaan. Dan ketika di era pemerintahan yang baru ini saya masih dipercaya dan saya masih masuk di dalamnya, saudara, ada kesempatan, ada suatu peluang yang begitu enak menurut daging ini saudara. Saya akan terima uang sebesar 15 juta asalkan saya harus berusaha untuk menyingkirkan seseorang. Dan itu kesempatan itu, saya katakan peluang itu ada karena saya dipercayakan dan saya diminta untuk memberikan suatu pertimbangan saudara. Tetapi hanya dengan belum diberikannya gaji selama 4 bulan dan ini sudah memasuki bulan 5, belum diberikannya insentif untuk para pengurus termasuk para pimpinan dari FPK ini. Tetapi semua itu bukan suatu persoalan yang dapat menjatuhkan seseorang ya saudara, seorang kepala. Tetapi hal yang perlu saya sadari dan saya ketahui itu adalah suatu tindakan perbuatan yang bukan hanya sekedar melanggar hukum, tetapi suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa saudara? Kalau itu biasa dilakukan di kalangan pejabat dan lain sebagainya, itu sebagai suatu tindakan suap ya saudara. Kalau saya bisa kerjakan itu langsung saya bisa terima dan langsung ditransfer sebesar 15 juta. Tetapi sungguh semuanya itu menyadarkan saya ketika pada hari Minggu yang lalu saya berlutut di hadapan Tuhan, asalku jamah jumbai jubah. Situ saya baca dari apa yang tertulis di tubuh Tuhan itu, asal jamah jumbai jubah Yesus, di situ aku sembuh saudara. Jadi kesembuhan ini tidak hanya dibatasi secara badani saudara. Karena apa saudara? Kalau kita ingin mendapatkan suatu tubuh yang sehat ya saudara, banyak di luar sana di agama yang lain. Ini kita kan baru-baru ini dengar ada suatu pimpinan gereja terbesar yang besar di Indonesia ini yang Tuhan sudah panggil. Karena ada seorang berkata, oh pendeta kok bisa sakit. Apalagi ini dikenal dengan pendeta yang seringkali dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit ya saudara. Banyak orang sakit sembuh, tetapi buat dirinya kenapa tidak bisa sembuh? Pada saat itu hamba Tuhan ini masih cuci darah saudara. Tetapi ketika hamba Tuhan ini meninggal ya saudara, banyak orang mulai merasakan, oh ternyata tidak semua Tuhan bisa sembuhkan. Kalau hanya sekedar kesembuhan secara badani yang kita dapatkan, tetapi kesembuhan secara rohani kita tidak merasakan adanya kuasa kebangkitan daripada sang pribadi firman itu, sang firman itu sendiri, yaitu Yesus yang telah dijamah oleh wanita ini ya saudara.
Dan tentunya perjuangan yang dilakukan oleh wanita ini timbul, terjadi karena adanya perubahan yang sungguh-sungguh mendasari dalam kehidupannya, yaitu iman, di mana dia percaya bahwa pribadi Kristus ini adalah pribadi yang sanggup untuk menyembuhkan aku, ya saudara. Sehingga mengubahkan cara pandang, mindset kita yang lama, ya saudara, menjadi manusia baru. Setelah sebabnya yang lama telah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu telah datang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari betapa berharganya pribadi Kristus, sama seperti wanita ini yang hanya dengan pikirannya yang sederhana, asalku jamah jubah Yesus, maka aku sembuh, saudara. Sehingga suatu pengakuan, suatu penghargaan yang sungguh-sungguh diberikan oleh Yesus, bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, ya saudara. Kalau di dalam bilangan tadi yang telah kita baca, di dalam bilangan 15 ayat 39 itu dikatakan bahwa jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maka saudara, perempuan tua ini tentu ketika dia memandang jubah yang bergoyang-goyang di tengah kerumunan itu, dan dia mulai fokuskan melihat jubah tersebut di saat semua orang tidak ada yang memperhatikan, ya saudara. Dan keberadaan jubah tersebut kemudian dengan iman yang menggerakkan tangannya untuk menjangkau jubah tersebut, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah maksud ditetapkannya jubah pada jubah bangsa Israel, saudara. Demikian Yesus juga sebagai orang Israel, dia yang taat karena dia adalah pribadi firman, ya saudara. Sehingga pada saat Tuhan Yesus juga menggunakan jubah pada jubah itu dengan maksud dan tujuan supaya kita sebagai anak-anaknya juga menyadarkan kehidupan kita ingat akan pribadi Tuhan yang adalah firman itu yang telah datang sebagai kehidupan yang sadar bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita mau taat dan setia untuk melakukan, menjalankan setiap perintahnya, saudara. Dan apa yang Yesus katakan, ya saudara, bahwa pada saat kita melakukan apa yang menjadi kebenarannya dan mintalah apa saja yang kau butuhkan, maka kita akan mendapatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu kelanjutan dari kisah ini bahwa perempuan tua ini benar-benar mengalami suatu kesembuhan setelah ia menjamah jubah Yesus sesuai dengan imannya. Sebagai suatu peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima pribadi firman itu. Karena apa yang Yesus katakan, setiap orang yang mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Saudara, bukan hanya sekedar suatu batasan-batasan yang kita harus kita kerjakan sebagai suatu pembuktian diri kita sebagai orang yang mengasihi Dia, tetapi karena dilandasi oleh kasih yang sungguh-sungguh
dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang mengasihi Dia. Sehingga kita sadar, saudara, setiap hal pada saat kita mau mengalami Dia, mengalami suatu perjumpaan dengan Dia, kita menyadari bahwa Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Maka itu suatu modal dasar yang awal dan yang akhir, sebagai suatu modal dasar yang sangat cukup, saudara, sehingga kita tidak akan mudah untuk tergoda dengan bujuk rayu si jahat, dengan tipu daya si iblis, dengan berbagai rayuan, sehingga yang dikatakan tahta iblis di dunia ini tidak membuat kita dapat menggoyahkan iman kita, tidak dapat menjatuhkan iman percaya kita kepada Dia. Itulah sebabnya tokoh-tokoh iman yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11, ya saudara, sehingga penderitaan itu tidak dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan, baik itu kelaparan, bahkan kematian, saudara. Karena apa, saudara? Kalau orang Kristen menyadari bahwa kematian itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Karena apa, saudara? Kita dekat loh, sehingga ketika orang ditanya, siapa saudara mau mengasihi Tuhan dan mau dikasih oleh Tuhan, berarti saudara siap untuk mati, saudara. Mereka mulai bertanya, berpikir, ya saudara, kalau begitu belum saatnya aku untuk mengasihi Dia, saudara, dan belum saatnya aku untuk dikasihi Tuhan, ya saudara. Karena apa, saudara? Hidup adalah Kristus, ya saudara. Mati adalah keuntungan untuk menjadikan kita berjumpa dengan Dia, ya saudara, dalam suatu kebahagiaan yang tidak dapat terukur dari kebahagiaan yang ada di dunia ini, saudara. Karena sesungguhnya hidup di dalam dunia ini hidup di dalam penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami, saudara, tidak dapat menjangkau, membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga dalam keadaan sakit pun kita dapat merenungkan dan menyadarkan kehidupan kita untuk kita semakin mencintai Dia, saudara. Bukan sebaliknya, untuk menjadikan kita semakin merasa, waduh, hidupku kok sial, ya saudara. Hidupku ini tidak pernah lepas dari penderitaan, ya saudara. Ketika seorang sebelum dia merasakan adanya kesembuhan dari penyakit yang namanya finansial ini, saudara, karena apa, saudara? Dia tidak pernah mengalami suatu kebangkitan finansial. Dia selalu dalam hidupnya itu bangkrut, ya saudara. Selalu berusaha diberikan modal sekian banyak, tetapi tidak pernah mencapai suatu tujuan yang dia inginkan, yaitu sukses. Dalam tanda petik hanya sukses secara dunia ini, saudara, bukan sukses secara apa yang dikatakan firman itu, saudara. Bagaimana orang Kristen sesungguhnya lebih berbahagia hanya menikmati sepiring nasi dengan sayur ketimbang dengan menikmati berbagai makanan yang enak-enak, ya saudara. Dan kuncinya hanya satu, ketika kita memiliki pribadi Kristus itu sendiri, dan tidak ada lawan yang dapat mengalahkan, menjatuhkan, membinasakan kehidupan kita, untuk kita tetap tampil dikatakan sebagai pribadi yang sembuh, pribadi yang pulih, saudara. Sehingga saudara, kalau menurut dunia kita memberi untuk Tuhan itu adalah suatu kehilangan. Tetapi ketika kita sadar, kita pulih, kita disembuhkan oleh Tuhan, kita mengalami suatu pembaruan yang Tuhan kerjakan dengan iman, ya saudara. Mungkin rasanya berat, waduh,
perpuluhanku ini begitu besar, aku harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, ya saudara. Kalau diberikan mungkin mengenakkan pendetanya itu secara pikiran daging, saudara. Tetapi ketika dia dengan iman, dia memberikan dengan tulus hati, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka kalau diperhitungkan secara manusia itu tidak masuk di akal. Sedangkan kebutuhan itu begitu banyak, saudara. Ini berulang kali saya sering kali jadikan contoh, saudara. Bahkan anak-anak saya ini tidak pernah minta pulsa 1 rupiah pun dalam kepada papanya ini, saudara. Saya tahu. Bahkan sering kali saya ingin memberi pelajaran kepada mereka, ya saudara. Saya tidak memberi mereka dengan uang yang begitu banyak, tidak, saudara. Bahkan kalau boleh tanya, anak saya Ruth ini dalam pendidikannya SMA kelas 2, dia hanya saya berikan uang sebesar 10.000, saudara, tidak lebih dari itu. Itu dia bisa tabung untuk keperluan membeli kuota dan sebagainya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi berulang kali saya ingatkan, utamakan dia, maka dia yang utama itu akan terus hadir di dalam kehidupan anak-anak untuk menghidupkan, ya saudara, setiap pergerakan-pergerakan apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan anak-anak. Tadinya saya berpikir ketika anak Sadrak ini, ya saudara, dibawa ke gereja, saya berpikir, aduh, kasihan nanti kalau karena lucunya saya itu setiap kali saya berusaha untuk mengerem untuk pegang-pegang anak kecil ini, ya saudara, karena supaya steril. Saya berpikir, aduh, kasihan masih usia 1 minggu sudah dibawa ke gereja. Tetapi Tuhan mengingatkan saya bagaimana anak yang kecil, bahkan anak itu sudah di dalam kandungan, sejak dalam kandungan sudah mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga saya sadar, ya, tetapi kita yang dewasa ini yang menghindar, jangan sampai dengan tangan yang mungkin tidak steril, yang tidak kita lihat, karena lucunya kita ingin cium-cium dan lain sebagainya, saudara. Kalau saudara tahu, saya ini adalah pribadi yang suka sekali terhadap anak kecil, tetapi saya tidak tahu kalau ada virus apa yang menempel dalam diri saya. Itulah sebabnya saya berusaha menjaga batas, menjaga jarak, ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini menjadi suatu pelajaran, ya saudara. Kalau misalnya kita lihat pribadi wanita ini, saudara, dia merasa diri sebagai manusia yang banyak virus ini, penuh noda, kekotoran, ya saudara. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak hamba Tuhan saat ini, ya saudara, ada yang hidup sebagai pedofilia, ya saudara. Maksudnya di dalam pelayanan, tetapi ketika kedoknya terbuka, ya saudara, saya tidak mau sebutkan namanya, ya saudara, sehingga organisasi memberi sanksi hanya 9 bulan, tetapi anak yang kecil yang masih usia 9 tahun menjadi korban pedofil ini, saudara. Sehingga karena ini statusnya pendeta, sehingga kasus ini berusaha untuk ditutupi, saudara. Berulang kali, sudah 2 kali dia kerjakan, dia lakukan, saudara. Seringkali pendeta ini tak merasa kotor, dia ini merasakan bahwa dia ini harus melayani tugas suci, menjadi pelayan firman, saudara. Tetapi wanita ini, dia menyadari mungkin tidak layak untuk mendekat kepada Yesus sebagai manusia yang najis, manusia yang kotor. Apalagi kalau saudara tahu dalam kebiasaan bangsa Israel, wanita pendaraan ini harus dijauhi, ya saudara, harus disingkirkan, penuh dalam noda-noda dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesadaran yang
memang terjadi ini tidak memberanikan dengan suatu tekad keberanian, dia nyatakan, Tuhan tolong sembuhkan aku wanita pendaraan yang sudah 12 tahun, saudara. Tetapi dia berusaha, ketika dia mendengar, imannya itu timbul, ya saudara. Kalau dalam firman Tuhan, pendengaran itu menyebabkan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ketika dia mendengar bahwa pribadi firman itu Yesus Kristus yang sanggup untuk memulihkan keadaan dirinya, maka imannya timbul ini, dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Karena diingatkan bahwa jubah itu adalah pribadi firman yang dapat menghidupkan, pribadi firman yang dapat sanggup untuk memulihkan keadaan dirinya, sembuh, berbicara kepada pulih dari keadaannya. Dan pulih itu sampai mencakup kepada keseluruhannya, pulih dari kesehatannya. Saudara, kebahagiaan sebagai orang Kristen ini sesungguhnya terletak di sini, saudara. Suatu kebahagiaan yang tidak dapat ditukar dengan harta sebanyak apapun. Itulah sebabnya jangan pernah tukar hak kesulunganmu hanya dengan semangkuk kacang merah. Semangkuk kacang merah mungkin tidak ternilai harganya secara manusia, tetapi penghargaan kita yang sepenuhnya kita melihat bahwa Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, untuk dengan suatu tujuan untuk memuliakan saudara dan saya, sehingga ketika saudara sakit ataupun sehat sekalipun, tidak menjadikan kita tetap di dalam suatu kondisi yang lama, tetapi kondisi yang baru, kondisi yang sudah diubahkan, kondisi yang sudah mengalami suatu pemulihan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi baik hidup ataupun mati, saudara, tetap adalah Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan dalam firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama ini. Benar-benar menjadikan kita sadar bahwa pribadi Kristus itu sungguh-sungguh selalu memperdulikan hidup kita. Walaupun Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu itu berjalan lancar, saudara. Mungkin hari ini saudara mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kita. Kalau pada saat saudara misalnya bekerja, hari ini saudara mendapatkan mungkin dengan jerih payah saudara, hasilnya saudara kumpulkan sedikit. Tetapi besok saudara, pada saat saudara bekerja kembali, sehingga saya perlu ingatkan, ketika saudara bekerja itu hanyalah suatu tanggung jawab manusia, ya saudara. Ketika saudara dipercaya bertanggung jawab, saudara kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti Tuhan atur semuanya, rezeki saudara, berkat lebih khusus. Kalau berbicara kepada iman kekristenan itu bicara kepada berkat, maka jangan jadikan setiap gaji atau hasil yang saudara terima itu saudara pandang itu sebagai berkat. Ya sudah, kalau saya terimanya hari ini 100.000, yaitu berarti berkat Tuhan hanya sampai di situ. Saudara kunci sampai di situ, saudara berpikir bahwa tidak bisa lebih berkat Tuhan, itu sama saudara. Tetapi kalau kita sadar bahwa berkat Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya saat kita bekerja. Sedangkan saudara tidur saja, saudara, kalau berkat itu saudara, mungkin sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan. Jadi ketika kita menerima berkat, termasuk berkat jasmani, berkat rohani, saudara, ketika kita bangun pagi, kita disirami dengan berkat rohani, kita merasakan lebih berharga dari kita mendapatkan berkat secara jasmani. Sehingga ketika kita bekerja, saudara, melaksanakan tugas,
tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita menyediakan, ya saudara. Ketika kita menengadahkan tangan kita siap untuk menyediakan tempat untuk menampung setiap berkat Tuhan, ya saudara. Sehingga ketika apa yang tertampung ini, saudara, bukan berarti hanya itu berkat Tuhan, ya saudara, tetapi ada berkat-berkat Tuhan yang lain yang selalu dapat mencukupkan kita, ya saudara. Bahkan bukan hanya sekedar cukup, tetapi berkelimpahan, saudara. Sehingga saudara tidak akan menjadi peminta-minta, saudara tidak akan pernah berkekurangan dalam hidup saudara. Dan itu menjadi doa saya di hadapan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seluruhnya jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh hidup di dalam pengembalaan, saudara tidak akan pernah berkekurangan. Karena saya berusaha untuk menggembalakan saudara, untuk saya bawa saudara kepada pribadi gembala yang agung, yang tidak akan pernah saudara tersesat ketika saya tetap di dalam suatu posisi sebagai gembala yang bertanggung jawab membawa kepada gembala yang agung. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya bukan berarti saya senang ketika papa saya memanggil saya sebagai gembala, tetapi secara manusia ini saya rasa risih, saudara, karena kedudukan papa saya, posisi papa saya sebagai orang tua yang selayaknya nggak pantas kalau saya dipanggil gembala. Tetapi ketika orang tua saya menyatakan ketika memanggil gembala itu menunjukkan suatu ketaatan, penundukan diri, walaupun anak sekalipun, ya saudara. Berulang kali papa sampaikan kepada mama, Yuda itu adalah gembala kita, sehingga kita harus taat dan tunduk setiap apa yang gembala sampaikan, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti saya memiliki suatu posisi lebih tinggi dari saudara, tetapi ketika ada suatu tanggung jawab yang Tuhan kerjakan, walaupun mungkin saya secara manusia rasanya berat, rasanya Tuhan saya tidak sanggup Tuhan menjadi gembala, Tuhan rasanya kok ya sulit untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, ya saudara. Tetapi justru semakin dibalik kesulitan, dibalik hal-hal yang mungkin ada domba yang berusaha untuk tidak mau taat terhadap apa yang gembala sampaikan, ya saudara. Tetapi dibalik itu semuanya justru membuat saya proses untuk membawa saya kepada suatu pribadi yang kuat, ya saudara. Sehingga kalau gembala tidak kuat, bagaimana saudara menghadapi serigala-serigala yang jahat, yang buas, yang ingin menerkam setiap domba-domba yang ada. Itulah sebabnya kita bersyukur kita memiliki gembala yang agung, Yesus Kristus, yang sanggup memelihara setiap pribadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ketika saudara menetapkan diri saudara di tempat ini, saudara akan menerima aliran-aliran pertumbuhan dari Tuhan yang membawa saudara kepada suatu hidup yang menghidupkan. Hidup yang sungguh-sungguh hidup, bukan hidup sekedar ikut-ikutan, saudara. Bukan hidup yang sekedar asalkan aku sembuh, itu baru disebut hidup, ya saudara. Sembuh secara dalam tanda petik, bukan sembuh dalam pengertian pulih, yang dalam bahasa aslinya itu bukan hanya sekedar suatu kesembuhan secara jasmani, saudara. Saudara pikir, ya saudara, wanita ini sudah 12 tahun. Seharusnya kalau orang lain itu sudah putus asa, saudara. Apalagi dengan, itu ada Yesus yang bisa menyembuhkan orang. Begitu banyak orang yang disembuhkan, dia hanya mendengar, saudara. Tetapi dia belum membuktikan sendiri, ya saudara. Tetapi
Dia belum melihat apa yang menjadi suatu perkataan orang, ya saudara. Tetapi ketika iman itu timbul, iman adalah dasar. Dalam Ibrani, saya minta Joseph sebagai ayat yang terakhir baca dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 1. Haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Jadi kalau orang katakan aku beriman tahun depan aku memiliki mobil, itu bukan iman, saudara. Aku beriman tahun depan penyakitku ini sembuh, ya saudara. Itu bukan iman, ya saudara. Iman itu adalah telah kita miliki menjadi suatu dasar, ya saudara, yaitu Kristus, dasar fondasi yang sungguh-sungguh kokoh. Sehingga kita beriman kepada Yesus itu bukan hanya sekedar secara jasmani, saudara, tetapi rohani kita dibangunkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menjadi suatu dasar yang cukup, modal yang cukup bagi kekristenan ini untuk tidak goyah, untuk tidak mudah jatuh, untuk tidak mudah diombang-ambingkan. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa dasar kita adalah dasar yang teguh, dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Dan melalui pengajaran firman ini, saudara dan saya untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal. Sehingga saudara, perjalanan hidup saudara sebagai seorang Kristiani tidak akan sia-sia. Dan itu lebih berharga dari emas, perak, dan mutiara. Dan firman ini sanggup memelihara kehidupan saudara sampai kepada langkah terakhir. Sampai kepada langkah terakhir, kita akan mengakhiri pertandingan itu dengan sempurna. Di nama Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Di nama Tuhan.